Selamat sore saudara, mari kita akan mulai worship at home kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menghampiri Engkau, kami percaya Engkau ada, kami rindu bisa mengenal apa yang Kau mau lewat apa yang kami buat, dan biarkan kami boleh melakukannya cocok dengan hati-Mu. Kami tidak terjebak hanya dalam rutinitas atau jadwal-jadwal yang kami ikuti, tapi kami boleh menangkap hati-Mu dan kami boleh mengerjakannya. Dan kami boleh melihat Engkau di dalam pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Saya mengucap syukur untuk saudara yang masih setia mengikuti acara worship at home ini sampai hari ini. Tapi saya ingin membangkitkan kembali ya, maksudnya orang-orang yang sudah mulai mungkin tidak lagi secara teratur mengikuti acara worship at home ini. Begini ya saudara, kita mesti tahu bahwa yang memerintahkan kita untuk menyembah Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang penuh kasih memerintahkan kita untuk melakukan penyembahan kepada Dia. Kalau kita mengenal bangsa Israel juga dikeluarkan dari perbudakan Mesir untuk beribadah menyembah Tuhan. Nah, Tuhan kepengen ya saudara, ketika kita melakukan ibadah atau penyembahan kepada Tuhan, itu karena perintah Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Jadi Tuhan belum pernah memerintahkan sesuatu untuk sesuatu yang iseng atau sesuatu yang begitu saja. Allah memerintahkan kita karena Allah menyediakan berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang mau menyembah Dia. Ini bukan masalah menyanyi ya saudara. Menyembah Tuhan artinya menghormati Tuhan, menyanjung Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Alkitab dengan jelas menjamin, kalau kamu beribadah, maka kamu akan diberkati, roti makananmu diberkati, sakit penyakit akan dilalukan, dan kemanapun kau pergi, keluar masukmu dipelihara oleh Tuhan. Ada sebuah janji Tuhan yang besar dalam ibadah. Jadi sekali lagi saudara, sebetulnya ibadah atau penyembahan adalah satu-satunya tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya supaya kita kelihatan Kristen atau kelihatan rohani. Allah kepengen kita menyembah Dia. Allah kepengen kita beribadah kepada Dia supaya Dia bisa menyatakan dirinya kepada kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat Tuhan itu ada. Supaya kita bisa melihat Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap ya, kita tidak kehilangan semangat ini. Kita datang untuk melihat Tuhan, amin. Di dalam acara worship at home ini kenapa kita datang? Karena kita kepengen ketemu dengan Tuhan, kepengen melihat Tuhan. Apa yang kita lihat dari Tuhan? Kita lihat kehadirannya, kita lihat kuasanya, kita lihat Dia bermanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap kita kembali, saya juga mendorong diri saya sendiri, ayo kita tahu bahwa ini bukan sekedar jadwal saya harus datang, ini bukan sekedar jadwal saya harus melayani, tapi mari kita rindu. Orang yang rindu Tuhan akan menyembah Tuhan. Orang yang rindu Tuhan akan melakukan worship at home ini. Dan sekali lagi, Tuhan merindukan saudara. Bukan tuh lihat saudara nyanyi, tapi Tuhan rindu supaya Dia bisa memberkati saudara dan saya. Amin. Nah, Daud adalah orang yang mengerti ini. Ya, Daud. Makanya dia berjuang supaya tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Dan ketika tabut itu ya saudara, lambang kehadiran Allah dikembalikan ke Yerusalem. Itu selama, coba bayangkan ya, selama 36 tahun di depan tabut itu orang memuji menyembah Tuhan. Ada sekitar 288 penyanyi. Saya tadi coba hitung ya. Itu kalau di jadwal sehari 1 jam itu mungkin 24 orang. Ya, betul ya, 24 orang akan melakukan seperti itu. Tapi yang saya pikirkan begini. Kok bisa ya? Ini tadi saya dengar usul-usul apa WAH ini dibuyarkan. Karena yang mengikuti atau menonton saya secara pribadi. Seandainya masih ada yang mau iringi saya main musik ya. Semua boleh buyar lah. Saya akan dengan pemusik itu memuji menyembah Tuhan. Karena dulu awal-awal saya tidak ada yang lain juga. Yang khotbah saya sendiri. Yang nyanyi saya sendiri. Jadi begini ya saudara. Saya rindu ya saudara. Tuhan itu layak. Layak terima penyembahan kita.
Kalau saudara nyanyi lagu itu, sepanjang hidup dia setia. Sepanjang hidup dia sangat baik. Apa yang perlu kita lakukan kalau dia begitu baik, dia begitu setia? Tidak ada lain. Lagu itu berkata, maka sepanjang hidup kita akan memuji menyembah Tuhan. Sekali lagi ya, Daud itu tahu. Tadi saya bilang, kenapa dia bisa bertahan selama 36 tahun, kok tidak bosan? Saya mau ya kalau saya buat kira-kira, ayo kita bangun. Kan Tuhan bilang, ayo bangun pondok Daud yang sudah roboh. Itu. Memuji menyembah Tuhan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam setahun. Tidak pernah berhenti-henti. Saya dalam bayangan saudara, apa tidak bosan? Ya terus kira-kira bosan ya? Jagason ini 24 jam ya? Hah? Pak, kalau jagason bosan, kalau main game mungkin 2 hari bisa. Tapi begini aja, saya coba renungkan kenapa. Karena saya pastikan waktu mereka menyembah Tuhan, mereka lihat Tuhan. Waktu mereka lihat menyembah Tuhan, Tuhan hadir di situ dengan luar biasa. Sehingga waktu-waktu itu merasa begitu indah. Dan saya berharap ya saudara, kita kembali kepada kerinduan hati Tuhan. Apa pondok Daud? Itu sebuah semangat untuk menyembah Tuhan. Sebuah semangat untuk melihat Tuhan di dalam penyembahan-penyembahan kita. Nah, pondok Daud itu kenapa akhirnya itu hilang? Itu karena ketika dibangun Bait Salomo, penyembahan juga bukan jadi sesuatu yang gairah lagi, jadi rutinitas. Dan sudah tahu ya, penyembahannya ada, semangatnya tidak ada. Meskipun ada bangunan yang begitu megah namanya Bait Salomo. Tetapi ketika itu ya, rohnya hilang. Beberapa ratus kemudian bangsa Israel terpecah menjadi 2, mereka kacau. Jadi sekali lagi ya, kalau iblis bisa buat semangatmu untuk memuji Tuhan hancur, ingat ya, tidak akan lama kemudian kehidupan kita akan hancur. Oleh sebab itu mari jangan kehilangan semangat untuk memuji Tuhan. Semangat untuk kepingin lihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya kami bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Sebuah semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kami merindukan Engkau ya Tuhan. Karena kami rindu melihat Engkau. Kami tidak ingin ini jadi sebuah acara biasa. Tapi biarkan setiap sore ini menjadi acara kami berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami kuasa-Mu, kami dijamah oleh kuasa-Mu. Dan biarkan kami semua semakin hari, semakin kami lebih dalam menyembah Engkau. Ada semangat yang lebih besar untuk kami melakukannya ya Bapa. Tidak semakin kendor. Mari jamah setiap kami yang masih setia. Tambah-tambahkanlah semangat, tambah-tambahkanlah gairah. Tambah-tambahkanlah kerinduan untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sadar Engkau tidak melihat secara fisik apa yang kami lakukan. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Kami mintakan kembali hati yang baru, nyanyian yang baru. Untuk memuji menyembah Tuhan, tambahkanlah semangat kami. Untuk merindukan Engkau, urapilah kami ya Tuhan. Dan datanglah menjamah kami dalam acara worship at home kami. Sekali lagi ya Bapa, kami persembahkan sore-sore kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan mulai memuji menyembah Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan semangat lagi. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku.
hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin Tuhan, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, kami bersyukur Tuhan. Kakiku, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Betapa Engkau dahsyat bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak pernah berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Amin. Tak terukur panjang
hadir Tuhan, Engkau datang Tuhan untuk menjamah setiap umat-Mu. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin. Dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin, amin. Segala pujian hanya bagimu, Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, segala pujian hanya bagi Engkau, Yesus. Amin, 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 Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Saudara, kita akan berdoa, menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah firman Allah yang kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Allah akan menegur, menasihati kita untuk kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Hanya oleh karena kasih setiamu yang luar biasa, kami ada di sore hari ini Tuhan, untuk kami mendengar isi hati-Mu, untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan, mengkuatkan iman percaya kami Tuhan, yang mengajar, mendidik kami Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang kuat di dalam Engkau, menjadi jemaat Tuhan yang menikmati kemuliaan demi kemuliaan, menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi dan mencintai kami, urapi kami semua ya Tuhan, urapi umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti worship at home ini Tuhan. Mereka yang sedang mendengarkan firman-Mu, teguhkan, biarlah firman Allah menjadi jawaban bagi setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah mengurapi kami hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terus, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara sekalian, pada saat sore hari ini firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita orang yang percaya. Karena Alkitab ini menjamin dikatakan begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, hari-hari ini kalau saudara melihat bagaimana kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, peristiwa-peristiwa yang sedang melanda manusia di akhir zaman ini, saudara melihat bagaimana kejahatan manusia terjadi di mana-mana, tidak hanya di kota besar, kota kecil, itu terjadi kejahatan di mana-mana, sampai ke pelosok desa, bahkan di daerah yang terpencil, disitulah kejahatan bisa terjadi. Saudara, kalau saya merenungkan, saudara, karena di saat orang tidak punya rasa takut kepada Tuhan, maka dia bisa melakukan apa saja. Karena enggak ada takut sama Tuhan, maka dia bisa menyiksa istrinya, bisa membunuh suami, bahkan orang tua bisa membuang anak-anaknya. Oleh karena tidak ada rasa takut kepada Tuhan, tidak ada kegentaran kepada Tuhan, ada orang tua yang menelantarkan anaknya, bahkan menaruh bayi, anak yang dilahirkannya, bisa di pintu-pintu orang, bahkan dititipkan di panti asuhan, ditinggal begitu saja. Bahkan ada yang ada di pinggir jalan, di sawah dan sebagainya. Kalau saudara lihat dan telusuri, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak punya takut akan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di ayat yang pertama kita melihat, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara berbalik dengan apa yang menjadi kenyataan pada hari-hari ini. Padahal manusia senantiasa ingin mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Banyak hal orang berbuat sesuatu supaya hidupnya berbahagia, supaya dia senang, supaya hidupnya penuh dengan sukacita. Banyak orang demi kebahagiaan, dia bisa menjual apa saja. Banyak orang kepingin bahagia, merelakan segala perbuatannya untuk membuat dia bahagia. Kenapa orang bisa mencuri, merampok? Satu hal, dengan uang yang banyak dia berbahagia. Dengan uang hasil rampokan dan curiannya,
dia berbahagia, menggunakan dengan segala macam cara untuk dia bisa berbahagia. Ada orang yang ingin berbahagia dengan cara berdusta, menipu, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara, lihat di berita-berita, di media, bagaimana orang bisa menipu saudaranya demi kebahagiaan secara pribadi. Orang bisa menjatuhkan rekan bisnisnya. Orang bisa menjatuhkan siapa saja demi kebahagiaan secara pribadi. Mungkin kebahagiaan juga keluarga. Kalau saya lihat di media sudah ada banyak orang demi kebahagiaan dia menjatuhkan keluarga satu dengan keluarga yang lain. Bahkan hubungan satu dengan yang lainnya. Ada suami kepingin bahagia, maka dia menikah lagi. Ada istri kepingin bahagia, maka dia berselingkuh. Ada anak ingin berbahagia, dia bisa meninggalkan orang tuanya. Saudara, ada juga cerita di Alkitab, ya bagaimana seorang yang minta warisan kepada orang tuanya dan mengambil warisan itu sebelum orang tuanya meninggal. Dia minta warisan lebih dahulu, harta kekayaannya diminta lebih dahulu. Untuk apa? Alkitab menulis untuk mereka berfoya-foya. Dan rahasia kebahagiaan yang kita bisa lihat, kita bisa baca melalui firman Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini luar biasa. Ya. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ngomong begini, pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang takwa, yang sangat suka akan perintah-perintah Tuhan. Jadi kunci kebahagiaan sebenarnya, kalau ada orang punya rasa takut kepada Tuhan, dia itu sudah berbahagia. Ada godaan, ada tawaran untuk mencuri, ada tawaran untuk berdusta, ada tawaran untuk menjatuhkan. Dia bisa bertahan, tidak melakukan kejahatan. Saya percaya ketika orang takut akan Tuhan, dia akan berbuat kebenaran. Nah, saudara sekalian, yang memiliki kenyataan saat ini, ada banyak orang gak mengalami kebahagiaan. Kalau mau ditelusuri karena hidupnya bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan etika kehidupan, bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di negara. Banyak orang gak mengalami kebahagiaan. Hidupnya dalam kesusahan dan penderitaan oleh karena apa? Hidup tidak takut kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Kalau kita umat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan Alkitab, berbahagialah. Firman Allah yang hidup di dalam terjemahan Alkitab, pujilah Tuhan, karena semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mempercayakan dirinya kepadanya diberkati secara berkelimpahan. Ya, berbahagialah orang yang suka melakukan perintah-perintahnya. Saudara, lebih jelas lagi, ya, dikatakan pujilah Tuhan, karena semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mempercayakan dirinya kepadanya diberkati secara berkelimpahan. Ya, berbahagialah orang yang suka melakukan perintah-perintahnya. Saudara sekalian, ini lebih tegas lagi. Semua orang yang takut akan Tuhan dan menyerahkan, mempercayakan diri kepadanya akan diberkati secara berkelimpahan. Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang ingin hidup diberkati berkelimpahan, tetapi salah jalan. Dia tidak suka kepada firman Allah, melanggar perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan artinya ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Perintah Tuhan adalah firman Allah. Banyak orang ingin bahagia tapi hidupnya menentang firman Allah.
berontak kepada Tuhan. Saudara, sampai kapanpun kalau kita menjadi orang yang berontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, tidak akan pernah berbahagia. Saudara sekalian, karena begini dikatakan, yang mempercayakan dirinya kepadanya. Saudara, selama kita berani mempercayakan diri kepada Tuhan, artinya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, berarti Tuhan yang mengatur kehidupannya. Tuhan yang memimpin kehidupannya. Tuhan yang membimbing arah hidupnya. Dan kalau Tuhan yang mengatur hidupnya, Tuhan yang membimbing hidupnya, saya pastikan saudara, kita tidak akan pernah salah jalan. Kita tidak akan pernah lepas, saudara, dari situasi dan keadaan yang bisa menekan hidup kita. Tapi justru kita menikmati pertolongan Tuhan. Kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, artinya kita sedang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengatur hidup kita. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, Dia tidak pernah mengatur pada jalan yang salah, yang keliru. Dipastikan jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna, jalan yang menuju berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak mungkin Tuhan akan menuntun manusia, umatnya, orang-orang yang dicintai pada jalan yang salah, pada jalan yang keliru, yang bertentangan dengan hukum, yang melawan aturan dan pemerintah. Tidak akan mungkin. Nah, saudara sekalian, jelas sekali diberkati secara berkelimpahan, dan ini akan membuat kita berbahagia. Nah, saudara sekalian, jelas berbahagialah orang yang suka melakukan perintah-perintahnya. Jadi saudara sekalian, hal yang pasti Alkitab menulis, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian, luar biasa. Ya. Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, maka kita akan terus berbuat hidup di dalam kebenaran. Perkataan-perkataan kebenaran, sikap hidup yang benar, perbuatan-perbuatan yang benar. Otomatis kita hidup menyenangkan Tuhan. Hidup menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya melakukan perintah Tuhan, tidak hanya mengetahui kebenaran, tidak hanya mengetahui perintah-perintah Tuhan, tetapi melakukannya. Saudara, luar biasa. Jadi mari kita mau belajar firman Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab versi mudah dibaca ngomong begini. Pujilah Tuhan orang yang takut dan hormat akan Tuhan. Sangat berbahagia yang senang melakukan perintahnya. Sangat berbahagia, ditekankan tidak hanya berbahagia, sangat berbahagia. Dikatakan yang takut dan hormat kepada Tuhan. Yang senang, yang suka melakukan perintah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita menjadi umat Tuhan yang senang melakukan perintah Tuhan? Saudara, kalau kita mau kembali pada zaman Adam dan Hawa, ketidaktaatan manusia diawali dari Adam dan Hawa. Benih dosa oleh karena ketidaktaatan, tidak suka melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kejatuhan manusia diawali oleh karena melanggar perintah Tuhan. Bagaimana kehancuran rumah tangga oleh karena melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Nah, saudara sekalian, mari kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, kalau ada jemaat Tuhan, kita semua orang yang ingin berbahagia, mari kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, hidup takut akan Tuhan itu apa sih? Kalau kita mau belajar dalam Amsal pasal yang ke-8. Amsal 8 ayat yang 13. Apa sih hidup takut akan Tuhan yang buat kita berbahagia? Amsal 8 ayat 13. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Saya ulangi, saudara. Apa itu takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkaan, membenci tingkah laku yang jahat, dan membenci mulut penuh dengan tipu muslihat. Artinya sikap dan perbuatan yang jahat itu kita benci. Saudara sekalian, dan memang kejatuhan manusia, kehancuran manusia, ketika dia tidak hanya melakukan kejahatan, pikiran jahat pun bisa menghancurkan manusia. Barusan yang terjadi saudara di media, saudara lihat bagaimana ada orang yang dibakar hidup-hidup. Ya, bukankah itu jahat? Hatinya jahat dibiarkan terbakar. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Kejahatan itu bentuknya macam-macam, saudara. Macam-macam. Saudara tentu bisa memikirkan sendiri, merenungkan sendiri bagaimana hidup dalam kejahatan. Kesombongan apalagi, saudara. Banyak orang yang sombong. Kita menulis kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Congkak, mbahnya kesombongan. Tingkah laku yang jahat. Mana mungkin orang yang jahat bisa berbahagia? Memang ada orang yang merampok bahagia sebentar. Ada orang yang menipu keluarganya, menipu orang tuanya bahagia sebentar. Tetapi dia akan mengalami namanya penderitaan. Mengalami kesusahan dan kesulitan karena sudah melanggar hukum. Otomatis hidupnya tidak akan pernah tenang ketika dia berbuat jahat. Hidupnya gelisah karena dia berbuat jahat. Saudara sekalian, karena kita itu dirindukan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Saudara sekalian, kalau kita membaca di terjemahan yang lain ngomong begini. Di Mazmur pasal 112 ayat yang ke-1 tadi. Kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Itu di Alkitab ayat yang ketiga, saudara ya. Dalam Mazmur 112 ayat yang ketiga. Saya ingin melihat ayat yang kedua, saudara. Jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka akan perintahnya, yang suka melakukan perintah-perintah Tuhan. Ayat yang kedua, dikatakan begini, anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, bukan kata tadi saya katakan, kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, anak cucunya ini berbicara tentang keturunan. Saudara, luar biasa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, anak-anaknya akan berkuasa di negeri. Keturunan orang baik akan diberkati. Saudara, luar biasa. Jadi, anak-anaknya itu tidak hanya perkasa, tapi dikatakan akan berkuasa di negeri di mana kita tinggal. Ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi mari kita mau belajar mengejar hidup dalam kebenaran. Jangan kita hidup tidak takut kepada Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Supaya kita menikmati namanya keperkasaan. Kita menikmati kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jelas anak-anaknya akan berkuasa di negeri. Keturunannya akan diberkati. Bukankah orang tua merindukan anak cucu menantunya menjadi orang yang diberkati? Sampai kepada buyut cicit. Artinya seluruh keturunannya tidak hidup susah. Kuncinya mesti hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Yang sangat suka kepada perintah-perintah Tuhan.
Saudara sekalian, ya, anak cucunya dihormati di mana-mana. Karena keturunan orang-orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Itu terjemahan Alkitab yang lain ngomong seperti itu, saudara. Jadi anak cucunya akan dihormati di mana-mana. Saudara, bukankah saudara kita rindu menjadi orang-orang yang terhormat, dihormati oleh Tuhan, oleh karena Tuhan yang campur tangan di dalam hidup kita. Dimanapun keluarga kita berada, kita merindukan mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dihormati, bukan yang diejek oleh orang, direndahkan oleh orang, tetapi dihormati, mendapat penghormatan. Karena orang-orang yang baik, artinya orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran, dikatakan menerima, mempunyai, dikatakan orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Saudara, betapa bahagianya kalau kita menjadi orang-orang yang menikmati berkat, warisan yang Tuhan siapkan, dan warisan itu istimewa, lebih daripada yang lainnya. Saudara, mungkin orang lain menerima yang baik, tetapi kita menerima yang terbaik. Orang lain menerima yang bagus, tapi kita mendapat yang terbagus, karena warisan yang terbaik disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian, luar biasa. Biarlah setiap kita, saudara, menjadi orang-orang yang sungguh diberkati. Oleh karena kita hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga, dari Mazmur 112 ayat yang ketiga. Ini saudara, lihat. Tadi yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang suka akan perintah-perintah Tuhan, firman Allah. Kemudian dikatakan anak cucunya, keturunannya, generasinya menjadi orang-orang yang diberkati, dihormati di mana-mana. Bahkan menikmati warisan yang istimewa. Bagiannya ketiga, saudara lihat. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saya ulangi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Saudara, berarti Tuhan yang mengadakannya, Tuhan yang menyiapkannya. Karena harta kekayaannya bukan akan ada, tetapi kita menulis kekayaannya ada dalam rumahnya. Saudara sekalian, ini luar biasa. Kalau saya merenungkan dalam Tuhan, buat saya menjadi orang yang takut akan Engkau. Jadikan aku Tuhan, pelayan Tuhan yang takut akan Engkau. Di dalam sikap, perbuatan, dan tingkah pola. Saudara, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita selamanya. Saudara sekalian, luar biasa. Di terjemahan Alkitab yang lain ngomong begini. Keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selamanya. Dari terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, keluarganya akan kaya dan makmur. Saudara, bukankah ini kehidupan yang dirindukan oleh semua manusia, semua orang? Bukankah oleh karena ingin kaya, banyak orang ingin berbuat dosa. Banyak orang ingin makmur, seperti saya katakan dari awal, melanggar aturan-aturan yang ada. Dia korupsi ratusan miliar, bahkan ada yang triliun demi hidup kaya dan makmur. Tapi sebenarnya sederhana. Kalau kita ingin menikmati kekayaan dan kemakmuran, hidup sejahtera selamanya, kuncinya kita menjadi hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana yang harus kita lakukan? Tentunya kita sudah membaca Alkitab, pada banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Bukankah setiap hari kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca perintah Tuhan? Lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Saudara, Alkitab menjamin menjadi orang yang kaya dan makmur. Kalau kita mau terjemahkan, apa sih itu makmur? Saudara, kaya dan makmur ini adalah
suatu kehidupan yang benar-benar bisa kita nikmati. Hidup makmur artinya semua kecukupan. Apa yang kita inginkan bisa kita beli. Apa yang ingin kita punyai kita bisa beli. Saudara, apa yang kita rindukan bisa kita capai karena hidupnya makmur. Dikatakan dan ia akan sejahtera. Bukankah yang dirindukan semua orang hidup sejahtera, nyaman, tentram, hidup semua terpenuhi, sandang, pangan, papan, semua ada. Bukankah kita mengalami namanya sejahtera yang luar biasa? Di Alkitab selamanya. Kalau namanya selamanya artinya tanpa batas waktu. Saudara, mari mulai saat ini kita ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk kita hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup membenci segala kejahatan. Jangan pernah hidup dalam kesombongan, kecongkaan. Jangan pernah menggunakan perkataan seorang untuk menipu, menghancurkan oleh orang lain. Dikatakan Tuhan benci dengan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kalau di dalam terjemahan lama ngomong begini, dalam rumahnya akan ada kelimpahan dan kekayaan, maka kebenarannya itu akan kekal selama-lamanya. Lebih jelas ditekankan. Saya sangat senang membandingkan firman Tuhan dengan terjemahan dan Alkitab yang lainnya, karena lebih jelas. Dalam rumahnya akan ada kelimpahan dan kekayaan, maka kebenarannya itu kekal selama-lamanya. Saudara sekalian, kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Ini luar biasa, saudara. Jadi sebenarnya sangat simple. Tidak perlu neko, saudara, untuk kita bisa mengalami kebahagiaan. Namun pada kenyataannya banyak manusia, orang Kristen anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus, tidak mau hidup takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya sengsara, hidup dalam kesulitan, dalam benturan dan tantangan kehidupan yang gak pernah selesai dihadapinya. Karena hidupnya selalu bertentangan dengan firman Allah, bahkan tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, kalau kita aja sebagai manusia, sebagai anak, tidak mengikuti perkataan orang tua, melawan orang tua, itu juga ada ayatnya. Orang yang melawan orang tua, berani dengan orang tua tidak panjang umur dan tidak berbahagia. Itu sudah jelas, saudara, kalau kita melawan otoritas yang ada di dunia ini, apalagi otoritas Tuhan yang kita lawan. Jadi sekali lagi, saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang dalam Mazmur 128 ayat 1. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, kalau ada orang tidak mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh petunjuk-petunjuk lalu lintas, dia akan masuk jurang. Kadang orang mengikuti Google Map itu aja sudah susah, dibawa kepada jalan yang sempit dan susah. Apalagi tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya ditunjukkan Tuhan. Pasti kita akan menjadi salah jalan, hidup salah jalan. Hidup salah jalan akan menghancurkan kehidupan, menghancurkan usaha pekerjaan, menghancurkan keluarga. Saudara sekalian, jadi kita dapat simpulkan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, yaitu membenci kejahatan, hidup dalam ketaatan, menjaga perkataan, memiliki kerendahan hati, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Saudara sekalian, bila ini menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Saudara, menurut Alkitab, takut akan Tuhan bukanlah rasa takut atau ngeri terhadap hukuman, melainkan sikap hormat yang mendalam, kekaguman akan kesucian Allah, dan ketaatan yang lahir dari kasih. Takut akan Tuhan adalah fondasi dari hikmat dan pengenalan akan Allah. Saudara sekalian, bila kita mengambil komitmen pada saat sore hari ini,
Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, maka kita akan hidup menuruti jalan-jalan Tuhan. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini akan meneguhkan setiap kita. Saudara sekalian, ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Contoh yang paling gampang. Hidup dalam kerukunan itu, saudara, dalam kebersamaan itu indah. Alkitab ngomong apa? Kalau orang hidup rukun, maka segala berkat diperintahkan kepadanya. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini yang sederhana ini mendidik, mengajar kita untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup dalam ketaatan, menjaga perkataan tetap perkataan yang benar. Hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong dan congkak. Hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini kami berhenti, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan mendapat tempat di hati jemaat Tuhan, umat Allah, dimanapun mereka sedang mendengar dan mengikuti worship at home pada sore hari ini Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada setiap mereka Tuhan, bahwa kami umat-Mu hidup takut akan Engkau, bahwa hidup kami Tuhan menyukai firman perkataan-Mu, bahkan tidak hanya menyukai, tidak hanya mengerti, tetapi kami mau suka melakukan perintah-perintah-Mu, suka melakukan firman-Mu Tuhan dan mengikuti jalan-jalan yang Engkau tunjukkan ya Tuhan. Kami pastikan kami menjadi orang-orang yang hidup berbahagia, menikmati berkat Tuhan, menikmati kemuliaan demi kemuliaan, menikmati kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga. Tuhan, biarlah hadirat-Mu terus berkuasa, menguasai setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.